semua mata kuliah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Aman, lalu Kurnia Hidayati, dan Yulian Nusanti, akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah data mining yang mengambil studi kasus tentang metode data mining clustering dengan salah satu algoritma clustering yaitu kami. Okay, next. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised yang memiliki arti bahwa karakteristik tiap cluster tidak ditentukan sebelumnya melainkan berdasarkan kemiripan atribut-atribut dari suatu kelompok atau cluster. Ada dua jenis metode clustering yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Nah, manfaat clustering sendiri yaitu merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Lalu identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Next. Selanjutnya, algoritma yang digunakan yaitu K-means merupakan salah satu algoritma data clustering non-hierarki yang mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Nah, langkah-langkah dalam algoritma K-means yaitu pertama menentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk, lalu menentukan nilai acak untuk pusat klaster awal centroid sebanyak K. Untuk menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid dengan menggunakan rumus jarak Euclidean distance seperti berikut. Nah, di mana XI yaitu merupakan data kriteria, lalu μj merupakan centroid pada klaster ke JS. Lalu mengelompokkan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau mencari jarak terkecil. Nah, yang keempat memperbaharui nilai centroid baru. Nilai centroid baru diperoleh dari rata-rata klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana μj dikali T plus 1 merupakan centroid baru pada iterasi T plus 1. Lalu NSJ yang merupakan data pada klaster SJ. Apabila data setiap klaster belum berhenti, lakukan perulangan dari langkah 2 hingga 5. Lakukan perulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, untuk flowchart K-means itu sebagai berikut. Yang pertama mulai, lalu tentukan jumlah klaster, lalu tentukan titik pusat klaster atau centroid, kemudian dihitung jarak objek ke centroid, lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Selanjutnya, apakah objek yang berpindah, adakah objek yang berpindah? Apabila iya, maka akan mengulangi menentukan titik pusat klaster. Dan apabila tidak ada objek yang berpindah, maka selesai. Nah, untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh Yulian Nusanti. Kemudian, metode K-means clustering hanya bisa mengolah data dalam bentuk angka. Maka untuk data yang berbentuk nominal harus diinisialisasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk angka. Langkahnya adalah 1. Dengan mengurutkan data berdasarkan frekuensi kemunculannya. Yang kedua dengan inisialisasi data tersebut mulai dari data tertinggi dengan nilai 1
kemudian selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Next. Kemudian kita masuk ke penerapan kasus analisis Cummins. Di sini ada contoh kasus yang diambil dari 5 siswa dalam penerapan algoritma Cummins dalam penjurusan. Datanya sebagai berikut. Ada data nilai dari 5 siswa, yaitu nilai matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi, sosial, dan geografi. Next. Dari tabel data di atas, kita dapat mengetahui jika jumlah dari data itu ada 5 data. Kemudian, kita menentukan klaster yang diambil adalah 2 klaster. Kemudian, menentukan centroid cluster. Yang pertama yaitu Novi dengan data 84, 76, 79, 77, 76, 77, 75, dan 81. Kemudian centroid cluster yang kedua dengan nama siswa Ken, datanya 82, 82, 81, 91, 90, 82, 79, dan 91. Langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan jarak data centroid pertama. Dengan rumus jarak data yaitu akar dari sigma X1 min Y1. Itu rumusnya sebagai berikut. Dx Y sama dengan akar X1 min Y1 kuadrat plus X2 min Y1 kuadrat plus X3 min Y1 kuadrat plus X4 min Y1 kuadrat dan seterusnya sampai datanya habis. Kemudian dimasukkan contoh data yang pertama 79 min 84 kuadrat plus 75 min 76 kuadrat plus 75 min 79 kuadrat dan seterusnya sampai data ke X8 dan didapatkan hasil DXY yaitu 10,44. Kemudian sama seperti tadi menghitung jarak data kelas centroid kedua dengan rumus yang sama. Yaitu sigma XY1 min Y1 kuadrat. Dan hasil yang didapat yaitu 21,73. Dari perhitungan centroid 1 dan centroid 2 tadi dapat dilihat sini ada centroid 1 dan centroid 2. Kemudian kita melakukan pengelompokan dari kelima data ini termasuk centroid 1 atau centroid 2 dengan membandingkan antara nilai minimum antara centroid 1 dengan centroid 2. Dari data LITA dapat dibandingkan centroid 1 dan centroid 2 lebih kecil centroid 1. Maka data LITA termasuk golongan centroid 1 dan seterusnya. Dari tabel di atas, di tabel sebelumnya, hasil pengelompokan data iterasi 1 yang ditampilkan adalah data LITA termasuk golongan centroid 1, Novi termasuk golongan centroid 2, Chandra masuk dalam centroid 3, Surya masuk dalam centroid 1, dan Ken masuk dalam centroid 2.
Oke, yang selanjutnya itu kita menentukan klaster baru karena kita belum bisa menentukan, maksudnya datanya belum benar-benar selesai. Jadi untuk klaster pertama kita cari dengan mencari rata-rata antara tadi yang masuk ke klaster pertama, yaitu nilainya Lita, Novi, dan Surya. Jadi setelah dicari rata-rata, maka klaster 1 ketemu ini. Lalu untuk klaster 2 sama, kita mencari dari data yang sebelumnya masuk ke klaster 2, kita cari rata-ratanya. Jadi klaster 2 ini. Lalu sama untuk perhitungan pertama tadi, untuk perhitungan di sentroid satunya dengan menggunakan sentroid 1, dan ini contohnya ada di data Lita, itu dihasilkan 8,25 untuk perhitungan sentroid 1. Dengan rumus yang sama, untuk perhitungan sentroid 2-nya di data Lita menghasilkan 20,52. Nah, setelah dihitung semuanya, jadi hasilnya seperti ini. Dan ketika dibandingkan, Lita tetap di sentroid 1, Novi tetap di sentroid 1, Chandra di sentroid 2, Surya di sentroid 1, dan Ken di sentroid 2. Ini setelah kita bandingkan mana yang lebih kecil nilainya. Nah, ini secara singkatnya seperti ini. Jadi tetap sama. Sesuai pada tadi langkah-langkah, ketika data sama maka prosesnya selesai. Nah, kesimpulannya, karena hasil centroid cluster pada iterasi 1 dan 2 sama, maka tidak perlu melakukan perulangan atau iterasi lagi, dan hasil telah mencapai stabil dan konvergen. Lalu untuk referensi yang digunakan ada beberapa jurnal yang sudah kami tulis di sini. Mungkin sekian, dan saya kembalikan ke Lutfi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.